Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Uliarani dari kelompok 5 akan menjelaskan materi bab 1 yang ada pada modul ajar jaringan komputer yang membahas tentang pendahuluan dan pengenalan konsep jaringan komputer. Baik, masuk ke materi pertama. Apa itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya seperti file, printer, penyimpanan, aplikasi, dan akses internet. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah saat kita memakai WiFi di rumah. Saat beberapa anggota keluarga menggunakan WiFi untuk HP, laptop, TV, atau printer, sebenarnya mereka semua sedang terhubung dalam suatu jaringan. Semua perangkat yang tersambung itu disebut node, mulai dari laptop, HP, hingga smart TV. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan jaringan komputer, selanjutnya kita perlu melihat bagaimana jaringan ini berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, berikutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan komputer. Secara singkat, perkembangan jaringan komputer dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 1950-an, pada era mainframe, komputer itu masih berukuran sangat besar dan hanya bisa digunakan satu persatu melalui terminal. Belum ada komunikasi antar komputer. Lalu pada tahun 1969, 4 universitas di Amerika itu dihubungkan melalui proyek ARPANET yang menjadi fondasi dari internet masa kini. Tujuannya untuk riset dan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya pada periode 1970 dan 1983 lahirlah TCP atau IP. Vinton Cerf dan Robert Kahn mengembangkan protokol TCP atau IP, yaitu aturan dasar agar komputer bisa saling berkomunikasi. Nah, pada tahun 1983, ARPANET itu jadi resmi memakai TCP atau IP dan menandai lahirnya internet modern. Nah, lalu masuk 1990 hingga sekarang muncul teknologi seperti WWW, Ethernet, Wi-Fi, jaringan seluler 3G hingga 5G hingga IoT. Nah, kini hampir semua perangkat bisa terhubung ke internet seperti HP, laptop, TV, kamera CCTV, hingga smart home. Dari perkembangan sejarah tersebut, muncul berbagai model jaringan yang digunakan hingga saat ini. Untuk memahami cara kerja jaringan secara lebih jelas, kita dapat melihat dua model utama jaringan komputer. Model pertama ada peer-to-peer. Pada model ini, semua komputer memiliki kedudukan yang sama dan dapat saling berbagi file, printer, atau research lainnya tanpa adanya server pusat. Model ini sederhana, mudah dibuat, dan cocok untuk jaringan kecil seperti di rumah atau di laboratorium kecil. Contoh implementasinya adalah Workgroup dan Windows. Untuk lebih jelasnya, model peer-to-peer ini bisa kita analogikan seperti kedua laptop ketika mereka saling berbagi file menggunakan kabel atau menggunakan fitur sharing sederhana di Windows. Atau model lainnya itu seperti kita mengirimkan file lewat Bluetooth atau hotspot direct dari HP ke HP lain. Jadi bisa langsung tanpa server. Yang kedua, ada model jaringan client server. Pada model client server terdapat sebuah server yang berperan sebagai penyedia layanan seperti penyimpanan data, keamanan, dan aplikasi.
Komputer lain berperan sebagai klien yang meminta layanan tersebut. Model ini lebih aman, lebih terstruktur, dan biasanya digunakan di kantor, sekolah, kampus, atau lingkungan jaringan yang berskala besar. Contoh layanan server ini meliputi file server, print server, dan database server. Untuk penjelasan lebih mudahnya, model client server ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ketika kita membuka Google Drive atau mengakses suatu website. Server bertugas buat nyimpen data dan memproses permintaan, sedangkan kita sebagai pengguna bertindak sebagai klien yang meminta layanan tersebut. Atau contoh lainnya seperti di rumah ketika kita semua perangkat itu mengakses modem WiFi. Modem dan router berperan sebagai server kecil yang mengatur koneksi internet ke seluruh perangkat yang ada di rumah. Nah, setelah mengetahui model jaringan komputer, kita juga perlu memahami bagaimana jaringan diklasifikasikan berdasarkan jangkauan areanya. Klasifikasi ini membantu kita menentukan jenis jaringan yang digunakan dalam situasi tertentu. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan yang mencakup area terbatas seperti satu ruangan, satu lantai, atau satu gedung. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dalam lingkungan kecil dengan kecepatan yang tinggi. Contoh penggunaannya itu ada pada jaringan komputer di laboratorium kampus atau jaringan perangkat di kantor. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan yang mencakup satu kota atau beberapa gedung dalam area metropolitan. MAN umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan LAN agar dapat saling berkomunikasi dalam satu wilayah. Contohnya ada koneksi antar kampus dalam satu kota, jaringan kantor pusat dengan kantor cabang di wilayah yang sama. Dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan dengan cakupan sangat luas yang dapat mencakup antar kota, antar provinsi, hingga antar negara. WAN digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan kecil agar dapat saling berkomunikasi secara global. Contohnya ada internet, sistem perbankan internasional, dan jaringan ATM di seluruh dunia. Nah, saat kita mengirim pesan WhatsApp ke teman di kota lain atau negara lain, kita tuh sebenarnya juga sedang menggunakan jaringan WAN. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari seluruh pembahasan tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, jaringan komputer memungkinkan perangkat saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Lalu, perkembangan jaringan dimulai dari ARPANET hingga internet modern. Ada dua model utama jaringan, yaitu peer-to-peer dan client server. Dan yang terakhir, berdasarkan cakupan area, jaringan dibagi menjadi LAN, MAN, dan WAN dengan skala yang semakin luas. Sekian pembahasan tentang materi bab 1 ini. Terima kasih sudah menonton.